A. Definisi kemiskinan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Definisi kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam kemiskinan terdapat dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada standar nominal atau garis kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak. 2. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif tidak didasarkan pada nominal tetapi persentase dari standar tertentu. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau lapisan masyarakat sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Triwardani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang paradigma kemiskinan dan pengukuran kemiskinan. Paradigma kemiskinan yaitu sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki ataupun perempuan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Islam memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, yaitu adanya anjuran untuk bekerja bagi umat Islam, adanya redistribusi pendapatan berupa zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pengukuran kemiskinan. Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita. Alasannya, pengukuran tersebut ialah lebih mudah untuk dalam pengumpulan data. Ada 6 indikator untuk mengukur kemiskinan yang terjadi, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan perumahan. Selain itu, selanjutnya jika memasukkan sejumlah indikator tersebut, terdapat 51,8% penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori hidup tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Silvia ingin melanjutkan presentasi tentang strategi pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memperdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Konsep dasar distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah, maka tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin pun tidak akan tinggi. Hasilnya, setiap orang mendapatkan fasilitas dan penghidupan yang layak dan setara. Tujuan distribusi pendapatan: 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. 2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. 3. Menghindarkan dari resiko kriminalitas khusus perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. 4. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antara lapisan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama, pemerataan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Kedua, pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional akan membuat pendapatan per kapita lebih kecil. 3. Nilai tukar mata uang mempengaruhi distribusi ini khususnya atas penyelesaian pekerjaan. 4. Investasi juga bagian dari pendapatan. 5. Kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi Pancasila mempengaruhi pendistribusian pendapatan. Kemiskinan di Indonesia sebuah runtuhan. Masalah kemiskinan di Indonesia sudah sangat berat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Namun bukan berarti kemiskinan di Indonesia belum bisa diselesaikan. Tujuan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan cara UMKM, yaitu usaha kecil, kecilan, atau usaha mikro.